Wah, ini timunnya. Terima kasih ya timun sudah memberikan hasil melimpah untuk keluarga kami. Kebun ini adalah media pembelajaran buat anak-anak kami, di mana mereka langsung praktek, langsung mendapatkan materi-materi terkait dengan alam. Kita adalah bagian dari lingkungan. Lingkungan itu terbentuk adanya keterlibatan dari kita. Ya, kita tidak merusak alam lah hari ini, karena alam itu sudah menyediakan segalanya untuk kita kan, yang memang ini pemberian dari Tuhan gitu, yang memang harus kita jaga. Ini kebun kami, biasa kami sekeluarga di sini. Ini kami namai kebun pahlawan 10. Memang aktivitas setiap hari ya biasa kami lakukan terkait dengan menyiram, menanam, menyemai, dan area ini kurang lebih 100 meter yang memang kami bisa garap di daerah Jakarta Selatan ini. Memang ini salah satu aktivitas yang cukup menyenangkan buat anak-anak, karena kebetulan anak kami juga homeschooling, jadi di sini aktivitas kami belajarnya ya di kebun ini. Ya, kepedulian kita terhadap ya mereka nih, ya ini binatang-binatang ini sebetulnya juga sangat membantu kita, membantu para petani, iya, mengembalikan unsur hara, memberikan nutrisi di dalam tanah. Itu kan dia yang mikrobanya, dia yang menghancurkan. Ini kan buat mereka. Nah, ini benihnya Baru untuk kita ya. nanti dijemur dulu, terus ini juga bisa buat kompos. Pastikan supaya nanti Setelah dijemur nih baru bisa ditanam. Awalnya pertama kali saya menikah dengan suami itu memang sudah lama tinggal di Jakarta. Usia pernikahan kami sekitar 8 tahun. Saya itu menjabat sebagai kepala sekolah dari tahun 2012 lah sampai 2014. Kemudian saya ikut suami berdinas ke Kalimantan itu tahun 2014. Di Kalimantan itu saya awalnya itu mengikuti gayanya suami itu karena pertanian, sehingga saya mendirikan sekolah pertanian buat anak-anak sekitar dan memberdayakan para perempuan di sana supaya bertani. Ya, karena memang ada kerjasama kami dengan Dinas Pertanian setempat. Di sana juga saya dapat jobs gitu kan, dapat pekerjaan untuk
mengolah para petani di sana untuk diberikan motivasi sebetulnya. Gitu. Jadi setelah dari sana selesai tugas kami balik lagi. Sekitar tahun 2016 kami ke Jakarta, akhirnya kami memulai karir yang baru lagi, suami kerja ke kantor gitu, saya sebagai ibu rumah tangga. Marsya, ini bayam yang udah usianya sekitar 28 hari. Jadi dia tinggi kan. Nah, yang udah 25 harian yang segini. Yang Gitu, kecil. yang kecil-kecil. Nah, berarti yang besar-besar kita udah panen. Ya, siap panen ya untuk makan siang kita ya. Jadi semenjak kami berkebun, kami ini sudah tidak lagi membeli sayuran ke pasar ataupun ke tukang sayur. Jadi kami peroleh sayuran ini dari hasil kebun kami sendiri. Tuh, ya. Wah, seger kan sayuran kita. Ide yang ini nggak apa-apa. Terkait lahan ini sebenarnya dahulu itu ini adalah tempat pembuangan sampah organik pemilik rumah sini gitu, sehingga kami kelola dan kami jadikan kebun untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari gitu. Awalnya itu, akhirnya juga kalau misal pun kita butuh gitu, kita bisa jual untuk para teman-teman yang memang membutuhkan sayuran. Sebenarnya kami ini ingin sekali untuk menyewa, tetapi pemilik lahan menyediakan dan mempercayakan bahwa memproduktifkan tanahnya untuk kami kelola dan kami kembangkan gitu. Panen bayam ya? Ini lumayan ada yang masih segar-segar. Itu nggak apa-apa lubang-lubang. Gak apa-apa, berlubang. Justru ini indikatornya bahwa hewan aja mau makan tanaman kita, apalagi untuk manusia, berarti aman ini untuk manusia gitu ya. Jadi ini bagus, Tuh, organik gitu. Tuh. tuh banyak. Banyak. Nanti kita ada bayam hijau dan bayam merah. Kalau saya sih profesi sebelum menjadi petani ya, menjadi berkebun kegiatan setiap hari itu, saya salah satu karyawan swasta. Sebetulnya karyawan swasta, tapi karena kondisi pandemi, karena memang perusahaan kami juga mengalami stuck gitu kan, karena perjalanan ke luar negeri, jadi saya sih ambil keputusan untuk ya sudahlah, kita cari fokus yang lain, kegiatan-kegiatan yang bisa paling tidak mengisi kekosongan-kosongan itu. Itu adalah bagian daripada proses kenapa sih saya ambil berkebun. Jadi petani kota ya. Jadi petani kota. Ini yang biasa kami lakukan ketika mengulangi ya, atau mendaur ulang lah bedengan agar unsur haranya tetap terjaga, nutrisi untuk tanaman itu tetap terjaga. Jadi kami biasa di tengah itu, karena banyak ya daun-daun kering di sekitar, jadi ini kami timbun. Jadi tidak semua petani melakukan ini sebetulnya, karena apalagi petani konvensional ya, yang biasanya pengen cepet diolah bajak, jadi tidak dikasih apa-apa ya langsung dibikin bedengan lalu ditanam.
sebetulnya yang biasa melakukan ini permaculture. Jadi permaculture itu salah satu yang memanfaatkan kondisi lingkungan sih untuk diolah kembali, untuk bisa berkesinambungan gitu. Jadi ada hal-hal yang memang di alam semesta ini yang memang fungsinya untuk melengkapi. Jadi salah satunya ini sebetulnya dibakar pun itu jadi pupuk sendiri juga gitu. Tapi kan mengakibatkan polusi juga gitu. Jadi kami alami saja. Nah, ini namanya pembenihan mandiri ya. Jadi tidak semuanya kita panen tanamannya, tapi kita untuk membenih. Soalnya kalau nggak cepet-cepet kita ambil benihnya juga, nanti ada binatang lain yang makan. Tapi kita tetap harus berbagi, karena sepertiganya untuk binatang lain, sepertiganya untuk kita, sepertiganya untuk kembalikan lagi ke alam, yaitu ngompos. Nah, ini biji ini akan biji untuk nanam kangkung. Alasan kami kenapa memilih homeschooling adalah yang pertama adalah kurikulum dan metodenya itu customize, masalah biaya juga customize, sehingga kami bisa rancang, kami bisa sesuaikan dengan minat dan bakat anak, apalagi anak-anak ini adalah setiap anak itu unik. Sehingga kami pun juga memahami itu, bahwa kita tidak bisa memaksakan mereka dalam pola ajar yang zaman kita waktu kita masih sekolah. Bukan kami anti sekolah, tetapi memang setiap kebutuhan anak-anak itu beda gitu. Terus juga yang kedua itu adalah homeschooling itu adalah belajarnya itu di mana aja. Gurunya pun siapa saja, jadi itu membuat anak itu tidak terpaku pada sosok. Guru itu bukan berarti sosok, tapi guru itu adalah yang mana mereka mencari ilmu, itu adalah guru mereka. Suka dari berkebun yaitu aku suka menyiram, panen kangkung atau buah-buahan yang lainnya, sama penyemaian. Aku suka bantu ayah buat bedengan, jadi aku tahu dalam tanah itu apa aja. Terus aku suka cabutin panen timun, bantuin bunda. Aku tahu hewan apa aja yang bisa memakan timun gitu. Ini ya kita panen terakhir untuk timun, karena setiap harinya timun ini menghasilkan panen sekitar 500 sampai 1 kilo. Sehingga mereka sudah sekitar 1 bulan sudah membantu kami untuk bisa dimakan sendiri sama kami, dan juga kami jual karena melimpah, jadi kami jual gitu ya. Yuk kita cari. Wah, ini dia nih, besar sekali. Ada juga satu, ini di balik ini ada. Iya, wah itu besar banget. Nah, ini ada kepik nih bang, kepik tuh bang. Tuh. Iya. Wah, ini timunnya. Segar sekali nih timunnya. Oke, yuk di bawah nih Marsha nemu lagi. Iya, terima kasih ya timun sudah memberikan hasil melimpah untuk keluarga kami. Sebetulnya di kebun ini juga kami memberikan pengajaran-pengajaran ya yang secara nggak langsung sebetulnya.
Tapi ini kami berikan ya natural saja gitu. Seperti misalkan kita lihat perkembangan ekosistem yang ada di bawah tanah gitu kan, atau hama-hama yang ada, binatang-binatang kecil yang ada, atau tumbuhan-tumbuhan bagaimana cara tumbuh kembangnya mereka, baik atau tidaknya pertumbuhan tanaman tersebut. Itu ya secara tidak langsung kami selalu memberikan edukasi tersendiri gitu, langsung dengan praktek gitu. Jadi Ini ada Bun, kotak. Ini ada. Iya. Nah, ini sudah waktunya panen. Hal baik yang aku lakukan untuk lingkungan itu kalau mau jajan aku suka bawa tempat sendiri, bawa botol minum sendiri, dan bawa tas sendiri kalau ke minimarket. Supaya hewan-hewan yang di laut dan di darat tidak memakan sampah plastik yang kita gunakan. Karena hewan-hewan yang membantu kita untuk menumbuhkan sayuran dan tanaman yang lainnya. Kalau batangnya oke, berarti udah matang. enak. Enak ya? Nggak siapa. Pertanian organik itu pasti lebih ramah lingkungan karena penggunaan pupuk atau pestisida kita tidak merusak gitu. Bahkan kita mengembalikan lagi unsur hara, nutrisi di tanah gitu, vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tanaman kita kembalikan lagi. Jadi tidak merusak dari segi tanaman, dan hasilnya pun itu sudah pasti sehat. Kebun keluarganya Bibi Lena dan Paman Bambang. Nah, kenapa namanya Kebun Pahlawan? Harapan kami selain di Jalan Pahlawan Betul Ahsan, selain itu kami berharap kalian itu menjadi pahlawan-pahlawan lingkungan. Nah, ini sebelah sini ada yang tahu nggak ini apa? Pasti ada yang udah pernah nanam. Bayam Brazil. Pinter. Iya, dan ini sistemnya juga di stack. Jadi kita potong, ya kita tancapkan nih. Ini hasil stack-stack. Jadi potongnya itu kalau sudah, nah ini kan sudah tua nih. Iya, ini kan sudah tua, jadi kita potong seperti ini. Bisa dimakan langsung juga bisa loh. Ada mau nyoba? Oh, pintar mau nyoba. Bener kok. Enak gak? Gimana rasanya? Ceritain dong rasanya. Aku mau nyobain. Kami juga dapat informasi dari para guru, dari para orang tua murid yang komunikasi kepada kami, kejenuhan ya di depan laptop atau di depan gadgetnya untuk belajar seperti itu. Nah, lalu kami tawarkan gitu. Kami tawarkan kepada mereka bagaimana kalau untuk kita
adakan kelas berkebun di Kebun Pahlawan ini. Kelas berkebun itu untuk bagaimana anak-anak itu bereksplorasi, bagaimana mereka itu mendapatkan pelajaran yang sangat mendalam ya, karena di dalam biasanya mereka itu ketika ada sayuran di rumahnya itu hanya di depan meja makan saja. Nah, di sini kami mengedukasi bahwa prosesnya itu sangat panjang. Di dalamnya itu ada benih, ada begitu akhirnya tumbuh, panennya itu aja delapan. Jadi prosesnya itu sangat panjang. Jadi agar mereka lebih menghargai dan lebih bagaimana mereka makan itu tidak disia-siakan gitu, sehingga mereka menghabiskan makanan. Saya ikut di sini karena saya ingin belajar tentang ekosistem dan tanaman-tanaman yang ada di sini. Ada banyak, aku belajar cara nanam, bisa belajar cara misalnya nanam itu. Jadi sekarang nanti aku akan praktekin di rumah. Menanam kangkung, perlu biji kangkungnya, terus habis itu ambil pot, taruh tanah, sekam bakar sama sekam basah di mix, jadi sampai udah tercampur. Terus sebarin bijinya, jangan deket-deket biar nanti hasilnya banyak kelihatannya. Harapan untuk lingkungan bagi saya yaitu harapan kedepannya supaya kita semua sadar bahwa kita adalah bagian dari lingkungan. Lingkungan itu terbentuk adanya keterlibatan dari kita. Jadi tidak banyak orang berstatement tapi tidak ada aksi. Jadi mulailah kita beraksi dari mulai hal yang kecil. Ya, selain itu juga terkait dengan pertanian gitu kan, kami juga harapannya agar ya kita tidak merusak alam lah hari ini, karena alam itu sudah menyediakan segalanya untuk kita kan, yang memang ini pemberian dari Tuhan gitu, yang memang harus kita jaga. Sebetulnya itu harapannya kita bisa saling menjaga sih.